juga yang menarik juga di nomor hadis 3351 ya. Nah, ini disebutkan juga. Ya, qala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr anna Bukairan haddatsahu an Quraib maula Ibnu Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini dari hadisnya dari Ibnu Abbas juga. Ya, ini yang menarik nih. Apa yang disampaikan? Qala beliau menyampaikan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita fawajada fihi surata Ibrahim wa surata Maryam. Oh, maka Nabi SAW dalam periode Fathu Makkah ini, kan? Nah, ketika memerintahkan pembersihan itu, kalau di sini sempat menengok lah begini gitu, nggak mau masuk tuh. Beda antara masuk blong gitu kan dengan menengok ya. Jadi Nabi SAW tuh begitu melihat ini lebih menyempurnakan dari yang tadi itu kan. Tapi melihat tuh nggak mau masuk dulu gitu kan. Nah, nggak mau masuk dulu nih sebelum dihabiskan. Nah, ini dilengkapi nih kisahnya. Jadi ada sempat dibersihkan, Nabi melihat begitu mau masuk, nah ini ya, lihat, oh banyak patung dan melihat di situ Ibrahim alaihissalam, kemudian ada juga patungnya Maryam, ya kan? Nah di sini karena redaksinya surah ada yang mengartikan gambar, ada yang mengartikan patung, sedangkan surah itu bisa patung bisa gambar, jelas ya? Yang tadi saya sampaikan. Iya. Baik, jadi Nabi mengecam tuh, ya Nabi mengecam, kata Nabi, saya nggak mau masuk dulu, bersihkan semuanya dulu. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya tuh nengok mau masuk gak jadi ngelihat kan banyak hal nggak mau masuk dulu sampai dihapuskan semuanya sampai bersih dulu, jelas ya? Nah, saya sempurnakan hadisnya. Faqala amma lahum faqad sami'u anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi surah hadza Ibrahim musawwar fama lahu yastaqsim. Ya, mereka tuh gimana sih? Mereka itu udah ngerti sebetulnya malaikat itu nggak akan masuk tempat yang di dalamnya ada patung. Terus ini apa-apaan lagi kata Nabi Muhammad SAW. Ini apa-apaan lagi Nabi Ibrahim. Ya mereka tahu Nabi Ibrahim itu gak pernah mengajarkan judi. Gak pernah mengajarkan undian. Ya sejak kapan beliau kemudian mengajarkan undian. Jadi di situ beliau langsung memberikan satu penegasan. Komen yang tegas. Mengecam dengan keras dan sebagainya. Jadi ini Nabi memberikan edukasi kepada kita bahwa beliau pun gak masuk dulu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan memahami. Malaikat gak mau masuk ke tempat yang banyak patung. Yang seperti itu. Apalagi di situ mendoakan Allah dan sebagainya. Ini bukan mendoakan lagi, membanyakkan dengan macam-macam, membanyakkan ini nggak mau masuk. Jadi ini yang paling sahih riwayatnya. Nah, riwayat ini ketika disampaikan menyebar dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang menarik nih. Ya, biasanya kan kalau saya bicara begini, Mas Klik saya gambarkan. Jadi kalau ada seorang menyampaikan, terus yang mendengarnya itu ada 10 orang. Kira-kira ketika disampaikan lagi yang 10 orang ini kepada orang lain, pulang nih, nyampaikan lagi kepada orang lain, sama nggak kata-katanya? Biasanya ada distorsi pasti. Ada distorsi, bahkan ada reduksi beberapa hal gitu kan. Nah ini pun sama, ketika hadisnya udah jelas disampaikan macam-macam, kan dulu nggak ada kayak kita cetakan sekarang. Pakai Google sekali klik muncul semua begini, dulu kan pakai lisan. Sampaikan begini menyebar di pertengahan itu dalam penyebaran itu ada yang menyisip-nyisipkan. Apa yang diantara disisipkan itu dibuatlah semacam satu sisipan tambahan dalam ilmu hadis. Sisipan di tengah-tengah itu idraj, adraja yudriju idrajan. Hadisnya disebut dengan mudraj. Hadis mudraj itu hadis yang berisi sisipan. Sisipan itu bukan bagian dari hadis. Bisa jadi tafsir, bisa jadi cerita tambahan, bisa macam-macam. Apa di antara tambahan itu? Tambahan itu yang dikisah-kisahkan adalah saat dalam masa ya penghapusan gambar-gambar tadi, kemudian pembersihan itu semua ada di antara redaksi itu yang menunjukkan bahwa Nabi memberi isyarat, ini hapus semuanya ya. Terus begitu melihat yang patungnya Maryam, ya kan? Alaihissalam, ada Nabi Isa-nya digendong macam-macam ya, gambarnya kan ada gambar, maka di situ ada yang menyebutkan kecuali yang ditutup oleh tanganku ini. Kecuali yang di belakang tanganku, kecuali di bawah tanganku ini. Macam-macam lagi, ada yang menyebutkan ke gambar, ya, ambil air zam-zam, basahin, habisin semua gitu kan. Nah, kecuali yang ini, ada yang menyebutkan kemudian di patung, ada yang macam-macam, ya, kecuali dengan yang ini dan sebagainya gitu. Nah ini tambahan-tambahan. Ini sebetulnya sudah lengkap tuntas dibahas oleh para ulama. Bahkan ditunjukkan juga perjalanan kisahnya. Seperti apa gambaran-gambarannya gitu kan. Nah, semacam misal ya kita beri contoh, misalnya ini ada kitab bagus sekali yang saya tadi sampaikan, Siyar A'lam Nubala karya Imam Adz-Dzahabi. Ya. Ini kitab bagus nih 16 jilid ya di abad ke-8. Beliau itu wafat tahun 718 Hijrah ya. Ini kitab bagus 16 jilid, ini juga ahli hadis macam-macam ya. Nah, ini kalau kita buka di sini di halaman 53 khususnya. Nah ini. Ya, beliau mengisahkan ini. Beliau sampaikan
Ini halaman 53 ya, tuh ya. Ini kitabnya Syiar A'lam Nubala, jilid pertama, jilid 1 dari 16 jilid, halaman 53. Qala wa fil hadithi عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن خويطب ابن عبد العزى وغيره فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأمر بثوب فبل بماء وأمر بطمس تلك الصور ووضع كفه على صورة عيسى وأمه وقال أمه الجميع إلا ما تحت يديه. Ya kan? Nah ini salah satunya yang disampaikan. Ini satu dari sekian banyak ya. Kemudian Ad-Dhahabi mengatakan rawahul Azraqi, info ini dapatkan dari Al-Azraqi. Ingat Al-Azraqi siapa? Al-Azraqi ini diantaranya. Beliau diantaranya seorang sejarawan, ya kan? Ya, penulis kitab populer namanya Akhbaru Makkah. Ya, seorang perawi juga menyampaikan riwayat-riwayat. Semua riwayat disampaikan. Namanya kalau kita sejarawan menyampaikan informasi gitu kan. Beliau juga menyampaikan riwayat-riwayat di abad kedua Hijrah ya, kurang lebih ini sampai abad ketiga Hijrah, yang menyampaikan informasi macam-macam. Kemudian di antara informasi itu menyampaikan riwayat yang tadi ya, dalam masa pembersihan area dalam Ka'bah, penghapusan itu gambar-gambarnya disampaikan bahwa ada beberapa bahkan dari tabi'in yang menyampaikan informasi ya, bahwa di antara mereka menyampaikan generasi sebelumnya ada yang pernah melihat di masa Ibnu Zubair bahwa pernah ada itu gambar-gambar itu, gitu kan. Sedangkan yang menyampaikan ini orang-orang thiqah ya di kalangan era tabi'in, kok bisa gitu kan, masih kelihatan masih ada dan sebagainya. Jadi mana yang benar nih? Satu sisi riwayat ini bermasalah dan udah banyak ulama membahas tuntas tentang riwayat-riwayat bermasalah ini. Ya bahkan ada 4 hadis di kitab di Akhbar Makkah ini belum kita hadirkan kitabnya. Jadi kalau kita lihat di Akhbar Makkah itu ada 4 riwayat dan 4 riwayat itu udah tuntas. Tuntas apa? Tuntas diteliti oleh para ulama. Kita itu punya tradisi yang sangat indah. Ya ketat sekali. Tradisi ini tentang bagaimana menyeleksi semua informasi yang sampai kepada kita. Saking ketatnya standar dalam Islam itu. Benar nggak dari Nabi? Benar nggak dari Nabi? Diteliti semua 4 riwayatnya. Ternyata ketemu. Wah ini ada Muslim bin Khalad bin Zanji ini. Ini orangnya bermasalah. Ini orangnya nggak pernah ada. Ini yang nggak pernah diketahui. Ini yang luput. Ini yang hilang. Ini yang pendusta, ini yang lemah, ini yang macam-macam. Jadi ternyata 4 riwayat itu semuanya dhaif semua. Dhaifnya yang nggak bisa digunakan sebagai hujah, ya, nggak bisa dipakai dalil gitu. Jadi hadis yang menerangkan tentang hapus semuanya kecuali yang di bawah tangan saya ini, gitu kan? Nah, di masa Nabi itu lemah. Karena itu sisipan, diduga sisipan, dimasukkan ke dalam hadis yang sahih tadi. Yang Nabi perintahkan nggak mau masuk dulu sebelum semua bersih. Tapi saya pernah dengar ada referensi bahwa tabi'in masih sempat lihat ada gambar di Ka'bah. Ada informasi menyampaikan dari Imam Atha, gitu kan, dan beberapa kolega bahwa mereka pernah melihat sepintas ya di masanya Ibnu Zubair, gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu masanya Ibnu Zubair ketika beliau juga hadir berkehidupan ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah melewati jauh fasenya Fathu Makkah. Lantas pertanyaannya gimana kalau masih sempat melihat ada gambar beberapa yang lain, gitu kan. Nah, ini satu sisi hadis-hadis tadi dihukumi dhaif ya, bahkan gak bisa digunakan sebagai hujah. Sisi lain masih ada terlihat gambar-gambar yang dimaksudkan. Itu udah dijawab tuntas oleh Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal. Udah selesai masalahnya. Apa jawaban beliau? Sampai ngarang kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal. Anda kalau ini nggak sempat karena Anda baru nanya, kita nggak sempat menghadirkan kitabnya. Ada kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal. Beliau bandingkan ini hadis-hadis yang sahih tentang dalam patung dibersihkan dalam Ka'bah itu termasuk gambar-gambar ini tampilkan. Dan yang menguatkan ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah mau masuk ke tempat manapun di rumah-rumah yang ada patungnya, apalagi rumah Allah dalam Ka'bah yang harusnya nggak ada patung, ada patung. Beliau bersihkan dulu semuanya, kan beliau mau ibadah di dalamnya. Bersihkan, dihapuskan segalanya. Itu kebiasaan beliau. Bahkan di Al-Bukhari nanti banyak hadis menyampaikan kepada kita bahwa Nabi enggan masuk ke satu rumah yang ada di situ gambar-gambar yang tidak elok, yang macam-macam, yang menghadirkan hal-hal yang bisa gitu kan memalingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk patung-patung dan sebagainya. Itu hilangkan dulu, bersihkan dulu. Nah, sedangkan